Mas, jumpa lagi di DP sama gue Panji Suryono. Dan hari ini, malam ini kita nggak ada Nesa dengan celutukan-celutukan yang selalu bikin terkejut dan bikin orang jadi malu karena gue sering dibukain aibnya sama Nesa ya. Tapi jelas hari ini ada satu pandit cantik, nggak ada pandit cowok yang berbaju cantik. Malam ini edisi 3 bapak dan 1 anak muda. Ini 1 anak baru yang sekarang mulai beranjak dewasa, baru mulai puber, namanya Rizal. Ada juga Coach Yasin, ada juga Mas Haryo. Halo, apa kabar semuanya? Ya bapaknya cuma 2 deh. Bapak ya kan. Kalau dia udah om-om, kalau dia om-om, apa. Nah, Rizal ini adalah orang yang gue rekomendasi. Jadi awas Rizal, terakhir kali gue ketemu udah lama. Kalau lo nggak berkembang, awas aja, ntar di-kick ya dari sini. Oke, kita ngomongin banyak banget pembahasan, terutama dari weekend ini akan ada pertandingan, kemudian juga ada kemarin yang isu yang membuat headlines di mana-mana, yang ngambek. Tapi yang pasti gue sebelumnya ngomongin dari mana DPI selalu hadir berkat GeForce. GeForce Fast Moving Automotive Parts punya Indonesia, punya produknya sendiri, punya pabriknya sendiri di Indonesia. Kalau mau tahu promo dan juga produknya, follow Instagramnya @GeForce_id atau juga cek di e-commerce kesayangan kalian. Itu dia, monggo mampir GeForce untuk kendaraan kalian lebih prima dan pastinya bisa diandalkan. Oke, tengah pekan kemarin sibuk, di saat yang lain juga main di liga-liganya, tapi ada juga Arsenal yang nggak main di Premier League, malah main di Liga Malam Jumat ngelawan PSV Eindhoven yang kemarin sebenarnya cukup alot. Kalau melihat kemarin lawan PSV, Coach Yudo nih sebagai fans Arsenal, lo melihat kemarin banyak pemain yang nggak begitu perform gitu lawan PSV, pada akhirnya secara hasil ya tipis-tipis aja, padahal secara permainan Arsenal lebih dominan sebenarnya kan? Gini, Arsenal itu tampil top kalau semua 11 pemain turun. Karena mereka tidak punya 1, 2, 3 pemain yang extraordinary bakatnya, sehingga yang mereka andalkan adalah sistem, teamwork. Nah kemarin itu Ben White nggak ada, Martinelli nggak ada, Partey nggak ada, Odegaard nggak ada. Gue bilang Ben White sama Martinelli masih bisa lah diganti. Tapi 2 ini itu nggak bisa. Dan kelihatan banget pada saat Odegaard sama Partey masuk, gantiin si Fabio sama Lokonga, itu berubah banget permainan. Cuman harus diakui, gue kalau jadi Arteta juga susah juga. Kapan lagi lu mau kasih jam terbang dan jadwalnya menjelang akhir November sampai pertengahan November itu kan selesai. Ya, seminggu sebelum Piala Dunia kan itu. Iya. Seminggu atau 2 minggu? Hampir 2 minggu ya. Itu kan selesai. Nah, mereka masih tiap minggu main di Wales tuh. Masih ketemu PSV away, ketemu Zurich juga. Jadi sangat padat. Jadi mau nggak mau harus memberi kesempatan kepada pemain-pemain ini. Nah, kembali lagi mereka paham. Mereka secara permain paham. Tapi kualitas pemain itu nggak bisa dipungkiri, ya kan? Di situ kita lihat berapa kali keputusan yang salah pada saat dia harus passing through pass, dia passing ke kiri. Nah, kalau Partey, justru kita nggak mikir dia passing ke through pass, bola itu ke depan dan sampai ke kakinya Odegaard. Dan visi kualitas pemain itu udah jauh berbeda. Tapi kembali lagi, dengan apa yang ditunjukkan oleh Arsenal, menang walaupun 3 match terakhir menang 1-0, at least percaya diri mereka tetap di papan atas dan dengan permainan bagus ya, bukan gol jatuh dari langit, bukan asal crossing doang gitu loh. Tapi kalau ngeliat kemarin Mas, PSV artinya walaupun Arsenal rotasi, apakah kemarin PSV memberikan perlawanan yang alot atau memang kemarin Arsenalnya yang tadi kata Coach rotasi dan nggak lagi dalam performa terbaik? Iya, ketika lo 6 pemain inti lo nggak main, termasuk Ramsdale juga ya, nggak dimainin. Cuman kan yang core-nya kan yang ada di lapangan gitu, bukan yang outfield kipernya gitu. Dan kalau gue lihat Arteta tetap mencoba porosnya tetap dimainin gitu. Maksudnya tetap ada Saka, tetap ada Jesus. Jadi pemain-pemain yang dia percaya banget untuk bisa ngendaliin tim tuh tetap dimainin gitu. Walaupun dia harus melakukan rotasi. Saka juga dimainin ya dari awal. Jadi ada beberapa pemain yang wajib lah untuk menjadi starter. Nah, sisanya emang dia bisa kotak-atik tuh. Nah, ini kan untuk nyoba sejauh apa tim gue bisa tetap berada di atas. Gue butuh rotasi, gue nggak mungkin pakai ini pemain 11-11-nya di setiap pertandingan gitu. Ya walaupun mungkin dia pengennya begitu, cuman kan kita tahu riwayat cedera, si Partey juga rentan cedera, Odegaard juga rentan cedera, jadi emang wajar ketika ada rotasi. Cuman
hasil, yang penting kan dia mendapatkan hasil itu, mendapat kemenangan, udah memastikan diri untuk lolos ke babak berikut, itu kan yang penting kan buat Arsenal. Mereka udah lolos dulu, paling nggak on the next UEL mereka udah nggak mikir, wah gue masih butuh poin untuk bisa lolos. Paling nggak itu yang didahului sama Arteta dan itu didapatin. Ya. Lalu kalau melihat dari Arsenal yang kemarin juga artinya sapu bersih ini ya, fase grup UEL, artinya nggak cuman dia nyaman di Liga sebagai puncak klasemen, kemudian di Eropa pun juga dia bisa membuktikan ada di tim permainan yang konsisten. Lo melihat apakah Arsenal meyakinkan itu musim ini? Menurut gue udah terbukti ya, Arsenal udah sangat meyakinkan musim ini dan akan selalu bagus apabila lu bisa lolos lebih dulu di ajang UEL ini ya. Apabila juga ini kan bakal jadi pekan yang padat banget menuju Piala Dunia. Kalau nggak salah Arsenal masih ada 6-7 match dalam waktu kurang lebih 21 hari aja. Jadi itu menurut gue tantangan terbesar Arsenal justru di pekan-pekan ini nih menjelang Piala Dunia. Apabila mereka bisa menjaga momentumnya dan juga bisa tetap di puncak sampai situasi kayak gini ya, bedanya selisih 4 poin dengan City sampai Piala Dunia, menurut gue momentum Arsenal akan terjaga banget sampai at least sampai setelah Piala Dunia mereka masih ada di puncak gitu. Dan yang menarik adalah bagaimana Arteta bisa merecovery atau kembali mereformasi performa dari seorang Granit Xhaka yang dulu pasang surut, sempat jadi kapten, sempat menjadi public enemy-nya atau dari fansnya Arsenal, tapi sekarang membuktikan dia punya kualitas tidak hanya sebagai punya leadership, tapi juga ternyata bisa membuktikan di atas lapangan. Lo termasuk orang yang cukup vokal dulu mengkritik permainan dari Xhaka. Melihat sekarang seperti apa coach? Ini kembali bisa... Sebenarnya Xhaka itu bisa bermain bagus. Dia tunjukkan dengan timnas Swiss. Ya, betul. Oke. Cuman yang blown in kan Xhaka, si Arteta. Iya kan? Arteta tidak bisa memanfaatkan Xhaka. Baru musim ini setelah 1,5 tahun baru dia lihat, oke, gue udah punya party yang cukup solid dan dengan permainan gue untuk mengurung lawan, gak ada salahnya gue coba Granit Xhaka di depan dan berhasil. Nyaris ini pemain nyaris tiap match itu main bagus loh. Benar. Paling stabil paling. Ya, kalau nggak kasih assist gol pun dia punya kontribusi. Dan ini yang pengen dilihat. Pertanyaan gue tidak seoptimis dengan Arteta dan Arsenal seperti fans Arsenal lainnya. Gue pertanyakan apa terhadap all team. Karena gue lihat ketergantungan Arsenal dengan Partey sama Odegaard itu besar sekali. Dan kemarin kan terbukti mereka nggak dimainin. Sistemnya cukup berjalan, tapi karena kualitas. Kalau lu masih inget 3 match musim lalu itu nggak ada Zinchenko sama Partey, ambruk Arsenal. Nggak ada Gapsus juga kan sebenarnya. Karena Gapsus gua ngebuka ruangnya sangat bagus sih dia. Nggak ada Tierney, sorry. Zinchenko belum masuk. Nggak ada Tierney sama Partey. 3 match terakhir ambruk sampai nggak main Champions League. Sampai akhirnya diubah tuh Xhaka jadi bek kiri, satu bek kiri kan sempet kan. Jadi at least Arteta lebih smart dan beli bek kiri juga. Sekarang dia punya Zinchenko, punya Tierney, bahkan Tomiyasu bisa main di kiri, di kanan juga ada Tomiyasu, ada Ben White. Semua lebih balance lah tim ini. Ya artinya kan Arteta bisa merestorasi Xhaka yang tadinya bisa udah kayak orang yang udah siap dibuang aja dengan kasusnya dia yang waktu itu membanting ban kapten terus juga menjadi public enemy, tapi ternyata nih pemain bisa menawarkan sesuatu yang beda karena nggak banyak punya double pivot yang sama-sama bisa nge-shoot jarak jauh. Kalau di WL mungkin shootnya 9 tuh ya. Lo lihatnya seperti apa Mas? Dari performa terbaik Xhaka tuh posisinya sebenarnya di mana sih sebenarnya? Iya, ini kan pemain mungkin contoh di mana ada 2 kubu yang sama kuatnya itu. Tim yang ngebela dia sama tim yang benci sama dia gitu. Maksudnya pemain yang bisa orang sebel banget sama dia tapi orang juga senang sama dia gitu. Cuman beberapa tahun terakhir di Arsenal kan emang lebih banyak ke bencinya terhadap dia gitu, terhadap emosional dia di lapangan segala macam. Cuman sering kartu ya sosok yang paling mengubah dia justru tuh Arteta. Dia udah nyiapin koper, udah siap mau cabut, udah sama istrinya udah disiapin koper, udah mau cabut, udah nyiapin paspor, semuanya udah tinggal cabut. Cuman Arteta nemuin dia, dia bilang gue pengen lo tetap main sama gue, jangan pindah. Terus si Xhaka bilang, gue biasa untuk memutuskan sesuatu, gue harus berbincang dengan teman-teman gue, dengan bini gue, dengan teman-teman satu tim gue berbincang untuk ngambil keputusan. Cuman kali ini gue menyalahi itu, gue percaya sama Arteta, dia bilang gitu, gue percaya sama Arteta karena Arteta bilang, gue butuh paling nggak lo 6 bulan deh sama gue. Kalau lo bisa berubah, oke, lo cabut. Cuma lo ngerasa nggak berubah, lo
lo boleh cabut gitu. Cuma kalau lo berubah, lo stay sama gue. Dan itu kebukti kan dari sisi mentality yang paling berubah dari Saka kan dari sisi mentality. Maksudnya dari pemain yang begitu gampang mendapatkan kartu merah. Bahkan wasit ketika memberikan kartu merah ke dia, diprotes sama teman-teman yang lain, itu udah bilang, ya lo tau lah Saka kayak gimana mainnya. Bahkan ada cap gitu terhadap Saka oleh image-nya udah seperti image itu oleh wasit-wasit di sana. Jadi dari sisi non teknisnya, dari sisi emosinya, itu yang coba awal diubah dulu sama Arteta. Dan itu perlahan-lahan berubah, justru dia kayak menjadi seorang kakak di lapangan sekarang kan. Pemain-pemain muda yang lain dia harusnya menjadi dari sisi pengalaman dan juga mantan kapten kan, walaupun dirubah sekarang. Ini berkat Arteta, gua akui, tapi juga berkat suntikan dari 3 pemain yang luar biasa, terutama Gapsu sama Zinchenko itu ngebantu banget. Dan pembelian musim lalu Tomiyasu, Ben White sama Ramsdale, terutama Lokonga sama si Saliba bek kiri itu enggak, dengan datangnya Saliba kembali. Jadi all the puzzle comes together, ngerti nggak? Cocok. Martinelli bagus kan? Martinelli itu berkembang. Tapi kalau dibilang bagus dibanding pemain wingernya Brasil lain masih jauh. Oh iya, tapi menurut gua sekarang Richarlison sama Anthony masih 11-12 untuk bisa masuk timnas. Menurut lo siapa yang akan masuk? Anthony, jauh. Antony atau Richarlison, antara dua itu. Richarlison masih di bawah Anthony. Iya, masih belum lah kalau untuk si Martinelli. Oke, itu dia. Kita lihat dari Arsenal, artinya dengan dia sudah sapu bersih, udah agak santai di Eropa, tinggal bagaimana dia bisa mempertahankan di puncak klasemen Liga dan IPL nanti. Arsenal apakah bisa melanjutkan tren positifnya lawan Southampton di akhir pekan nanti? Silakan jawab di komen para jebret tim, apakah Arsenal kembali bisa mempertahankan posisinya di puncak klasemen. Sekarang jaraknya 4 poin ya. Dan ini apakah Southampton bisa menjadi penjegal atau enggak? Nah, kalau ngomongin menang, ini ada juga yang meraih kemenangan di Liga kemarin di Spanyol, ada Barcelona. Nah, ini mungkin mendengar kritikan banyak juga dari fans, masuk Coach Yasin ya, di mana 3-0, ya juga mungkin ada Mas Haryo juga yang fans dari Barcelona. Ada pemain-pemain yang akhirnya menjadi titik lemah atau pemain yang dikritik akhirnya dicadangkan dan terlihat permainan Barcelona lebih berkembang, atau justru terlalu dini menilai hanya dari satu pertandingan. Nggak ada Busquets, nggak ada siapa lagi? Nggak ada Rafinha ya, diganti semua tuh. Gue rasa Safi nonton Just Talk. Itu dia karena itu sangat kelihatan apa yang gue minta dipenuhi. Bener-bener. Terutama lu punya Alonso sama Alba, lu manfaat. Ternyata penonton yang ngelihat aja akhirnya Safi baru bisa ngeliat sekarang gitu ya, setelah penonton. Gue bilang sistemnya Safi itu bisa berubah kalau De Jong yang bermain as a DM. Karena kalau lu tinggalkan Busquets, space-nya terlalu banyak di sekitarnya sehingga dia tenggelam. Karena si De Jong ini kan DM yang sangat mobile. Dan memang pada saat De Jong ke depan, Pedri ambil alih ke belakang. Xavi pun demikian, nggak gerusak-gerusuk seperti, karena kalau gue jadi Xavi mungkin gue akan lakukan hal sama. Di belakang gue masih ada Busquets terus dan dia selalu ada di belakang. Ngerti nggak? Sekarang De Jong ke depan, nah siapa yang nutup? Iya kan? Nah, perjanjian itu ada sehingga kemarin lini tengahnya itu solid banget. Itu De Jong itu dipuji abis sama media, sama semua. Itu solid banget. Itu satu. Tapi yang gue agak ngeri juga lini belakang, walaupun kemarin teratasi. Kemarin Villarreal itu nggak main dengan pemain tengah. Long ball. Yang bikin gue agak aneh, setelah ketinggalan 3-0, tetap bermain dengan zona, tidak ngepres, tidak berusaha. Dan mereka gampang sekali dipancing. Jadi lupakan 3-0. Yang penting sekarang Xavi melihat bahwa pemain yang gue kasih kesempatan, Ansu Fati, pemain yang gue kasih kesempatan, Ferran Torres. Ferran Torres kan udah sering dikasih kesempatan. Musim lalu. Musim lalu. Musim ini kan nyaris cadangan terus. Iya kan? Dan musim ini, kemarin dia main bagus loh. Dan posisi terbaiknya justru di kanan. Iya, betul. Selama ini kan ada Dembele di kiri. Kurang optimal. Betul. Tapi at least jangan sampai lu mainin Rafinha dan Busquets terus. Dan kemarin itu benar-benar sebuah sebuah performance, sebuah show di mana gue enjoy nonton Barca. Akhirnya gue enjoy nonton Barcelona ya. Akhirnya gue enjoy nonton Barca, bukan menang atau kalah, tapi karakter Barca, identitas Barca itu kembali kelihatan kemarin.
Walaupun lawannya Villarreal yang dalam pertandingan mungkin cuma sekali menang ya, sisanya seri-seri kalah juga. Di awal musim doang mereka bagus, tapi dia baru kebobolan 3 gol loh. Siapa? iya Si Iya, Villarreal, tapi banyak hasilnya. Iya, banyak susah hasilnya. gitu. baru kebobolan 3 gol dalam 8-9 pertandingan. Menang tapi susah kan? Mencetak Dan golnya kemarin juga dalam susah. 8 menit kebobolan 3 Nyetak gol. golnya juga susah. Makanya mainnya Iya, sama aja iya. itu. Iya, maksudnya kan Xavi butuh bukti beberapa pertandingan. Kebetulan rentetannya pas. Inter Milan 2 kali, Clasico. Di situ kan dia selama ini kan dia mainin pilihan dia dan dia sudah nyaman dengan pilihan dia Dan menang. Cuman mainnya bapuk. Walaupun hasilnya kan yang penting dia menang, mimpin klasmen itu yang dilihat. Karena kan Xavi pun ngakuin bahwa kalau gua nggak dapat gelar di musim ini, gua akan didepak. Dia udah ngomong sampai kayak gitu. Berarti kan sebesar apa beban dia. Iya. Dengan beban sebesar itu ketakutan dia atau emang kayaknya ada omongan juga ketika lo dikasih begitu banyak pemain baru, gua sampai ngutang lo ya beli pemain segini banyak, lo kalau nggak deliver ya udah berarti lo bukan masuk ke ini gua gitu, lo harus diganti. Itu aja Xavi udah ngomong kayak gitu kan. Artinya ada tekanan di dia gitu. Nah, dia kan tentunya percaya dengan pemain-pemain yang dia pilih dan sejauh ini deliver. Tetapi begitu something went wrong, lawan Inter Milan 2 kali mereka kebobolan begitu banyak. Terus lawan Clasico pun itu Pique jadi salah satu yang bisa dibilang jelek di 2 pertandingan itu. Busquets pun performanya juga jelek juga ketika kita lawan Real Madrid ya. Walaupun dia susah karena ketinggalan ruang itu. Nutupin ruangnya itu terlalu susah. Ketika dia di press, dia ngasih bola si Alonso ya kalau nggak salah di sisi kiri bukannya nutup tapi malah maju. Balde. Ya lawan Inter apa Clasico? Yang lawan Clasico Balde. Yang Clasico yang Balde ya. yang gol pertama. Jadi ada beberapa keputusan yang memang akhirnya Xavi mencoba untuk itu. Cuman kan lu lihat ini apakah bakal sustain panjang? Ini kan belum kita tahu. Ini udah jalan sistem ini. Cuman kan gue ngeliat De Jong, gue belum pernah lihat dia dalam rentetan pertandingan panjang bisa konsisten. Itu kan harus dijawab juga sama dia. Ketika nanti lo main bagus lagi, oh berarti bener nih. Sudah saatnya memang Busquets nggak gue mainin, gue mainin. Soalnya sejelek-jeleknya Busquets, dia tetap konsisten gitu dengan permainannya gitu. Ya mungkin nantinya akan dirubah dengan lu jangan terlalu maju si Gavi sama si Pedri. Enggak, gue koreksi dikit apa yang Haryo bilang. Betul, De Jong sering tidak konsisten. Dia itu tidak pernah main di posisi itu. Di DMF pernah dulu menggantikan Busquets itu jarang sekali. Jarang. Kalau di awal-awal dia menggantikan Busquets dan berapa kali nggak, cuman kan dikit kesempatan yang dia dapat waktu gantiin Busquets. Nah, akhirnya di pairing bareng Busquets kan. Inilah yang dikritik. Kalau di pairing, kalau dia main dengan Pedri gini. Nggak ada tactical board ya. Gini. I explain it very simple. Gue pakai botol ini. Nih. Ini Busquets, oke? Ini Busquets. Ini Pedri, ini De Jong, ya. Mereka menjadi attacking midfield. Mereka menjadi attacking midfield di 2 area. Beda kalau lu kasih Pedri free roll, Busquets sampingan sama De Jong. Ngerti nggak? Dia sebagai box to box beda. At least dia lebih dapat banyak space untuk melakukan itu. Tapi dimainkan begini. De Jong naik. Iya. Gavi melebar sana sini ya. Ini Busquets, that's different. Nah sekarang ini De Jong, ini Pedri, ini Xavi. De Jong maju, Pedri mundur. Ngerti nggak? Pedri maju, Xavi mundur. Nah, variasi ini itu sangat sulit untuk diinter dan bertiga ini kayaknya lebih klop untuk bermain. Jadi kembali lagi yang salah, Xavi yang salah. Iya, maksudnya ya gue sih masih menunggu apakah dia bisa sustain dengan sistem ini dengan waktu yang panjang. Paling nggak sampai Piala Dunia deh. Dia bisa tetap memainkan. Kalau dia mainkan di posisi itu, kalau memang dimainin di posisi ini dengan skema yang sama, ternyata mereka tetap sustain dengan lawan yang mungkin counter attack-nya lebih bagus dibanding Villarreal kemarin, itu kan harus di ini karena kemarin kan beberapa kali dapat counter attack tapi memang lini depannya Villarreal jelek banget kemarin. Dan counter attack-nya kan long ball, jadi tengahnya di skip. Nah, pada saat itu terjadi, that's why sepak bola modern itu nggak butuh 2 DM. Karena banyak sekali lawan melakukan counter attack lewat atas atau lewat sayap. Jadi DM-nya itu ke skip. Tapi yang butuh adalah 1 DM. Eventually DM-nya bisa dibantu dengan center back, tapi butuh box to box. Makanya kalau mau mainkan Busquets sama De Jong, main 2 pivot.
kasih free roll ke Pedri. Iya. Tapi bukan kayak sekarang. Cover area terlalu luas. Dan itu sudah berkali-kali dia memainkan sistem seperti itu dengan Busquets, Pedri dan De Jong di depan itu nggak berjalan karena semua orang juga tahu bahwa De Jong ini nggak bisa cetak gol. Emang kekuatan dia bukan di situ. Kekuatan dia adalah membuka ruang buat pemainnya dengan dribblingnya. Kemarin berkali-kali terjadi. Oke, kita biarkan dulu bapak-bapak fans Barcelona ini habis berdebat. Kita nanya dari yang sudut pandang dari di luar fans Barcelona dan juga anak muda melihat bagaimana Barcelona ini mulai terlepas dari sistem Xavi yang mungkin masih belum mendapatkan pakemnya dengan tambahan main baru, tapi justru dengan adanya Lewandowski terlihat banget ketergantungannya sama Lewandowski. Lu melihat ini nggak ada sebuah kekhawatiran ketika Lewandowski nggak ada, bisa apa Barcelona tanpa Lewandowski? Menurut gue ini kondisi lini depan Barca itu udah ideal lah ya, dengan kehadiran Lewandowski menjadi focal point serangan Barcelona itu menurut gue udah cukup ideal. Kalau soal mengkhawatirkan, gue ngerasa nggak perlu terlalu mengkhawatirkan karena lini depan Barca itu punya opsi sebenarnya kayak. Dan juga ini bisa jadi momentum buat Ansu Fati juga karena dia menurut gue bisa di 3 role ini dia bisa isi. Jadi menurut gue ini Xavi udah benar keputusan dia untuk memainkan Ansu Fati untuk memberi dia jam terbang lagi untuk mengembalikan performa dia yang sempat terganggu oleh cedera. Dan juga yang terpenting juga gimana caranya dia maintain antara Rafinha dan Dembele. Karena gue khawatir kalau mereka selalu dimainin start berbarengan, kayaknya nggak akan bareng lagi deh. Ini orang gampang cedera, ini salah dua-duanya gampang cedera ini sebenarnya. Apalagi Dembele punya riwayat reputasi cedera yang cukup fatal ya. Jadi menurut gue Barcelona harus bisa segera nemu pakem terbaiknya karena ini lagi fase-fase terpenting mereka juga. Fase Liga Champions mereka lagi sedang dalam ancaman sebenarnya. Dan gimana caranya Xavi bisa memainkan FDJ sebagai peran terbaik dia benar adalah midfield, tapi midfield yang paling dalam untuk dia bisa mendictate. Berarti lo adalah golongan yang memang percaya waktunya Busquets minggir dari starting line up Barcelona? Menurut gue seharusnya udah minggir dari 1 sampai 2 musim lalu malah untuk Busquets ini karena menurut gue udah abis banget gitu. 1-2 musim lalu? Enggak lah. Kalau tahun lalu kan pemain terbaik di timnas Spanyol juga dia kemarin kan pas yang Euro kemarin tuh 2021. Orang bilang ya siapa yang bisa bikin Spanyol sustain kayak gitu ya karena peran Busquets di situ. Dan di Barcelona pun berapa kali dia masih ngebuktiin gitu. Dan Xavi pun bilang, gua nggak mainin dia bukan berarti Busquets nggak akan main sampai akhir musim. Gua tetap butuh sosok dia. Dia selalu deliver di setiap pertandingan kok. Emang beberapa kali sistem yang membuat. That's not the point, exactly. Sistemnya yang salah. Busquets itu hebat di era Xavi sama Iniesta. Sama Rakitic masih lumayan lah. Sama Rakitic masih. Ya oke, sama Rakitic. Tapi jarak pemain di depan Busquets waktu itu sangat dekat. Iya. Ya, mungkin sekarang terlalu jauh. Itu juga yang harus bukan dibenahi. Busquets yang kurang, Xavi-nya yang salah. Iya, Xavi-nya yang salah. Harus dibenahi. Dan jaraknya itu. Dan itu tidak dibenahi sama Xavi. Tiap kali kalau kalah main jelek, apa alasan Xavi? Ya kita tidak dewasa mainnya, kita kurang fighting spirit, kita kurang itu. Enggak, this is tactical issue. Ya dan yang seperti gue sempat ngomong juga di sini, gue bilang ini 3 pertandingan ini Inter, Clasico, ini akan mengubah Xavi ke depannya bersama Barcelona. Komposisi apa yang akan dia mainin ketika terjadi blunder di laga-laga ini? Terjadi kebetulan sama Pique sama Busquets. Makanya ada perubahan-perubahan itu. Di depan pun dia mulai sadar. Ketika gue mainin Dembele sama Rafinha berbarengan, nggak pernah works. Di awal musim 3 pertandingan doang. Karena Dembele selalu ditaruh kiri dan kita semua tahu dia lebih bagus di kanan. Walaupun dia bisa walaupun di kiri bagus. Walaupun dia juga nggak tahu sebenarnya kaki terbaik dia apa ya. Kaki terbaik dia itu apa sebenarnya. Tapi kita semua lihat bahwa di kanan dia itu luar biasa. The best winger untuk gue kalau di kanan. Eksplosif. Kasus Rafinha gue masih inget. Ini sama kasusnya dengan Ferran Torres. Jadi ini pembelian Xavi. Maka dari itu berkali-kali diberi kesempatan. Musim lalu masih ingat semua lah. Betapa bencinya gue, marahnya tiap kali Ferran Torres dimainin karena bapuknya minta ampun. Kasus ini kejadian sama Rafinha sekarang. Main jelek dimainin terus. Karena harganya cukup mahal ya. Nah, bagus, lu harus lebih fair. Itu yang selalu gue kritik di DP dan di talk show gue lainnya. Xavi ini nggak fair. Pemain lain sekali main jelek, besoknya nggak dipakai. Rafinha main jelek, dipasang terus. Tapi kan akhirnya dia menyadari itu kan. Maksudnya dia butuh semoga pertandingannya kan cukup bukti pertandingan banyak gitu untuk melihat itu. Semoga Barca emang jadi juara. Kalau nggak, gue kalah taruh nama Valen. Kayak Gavi kan juga gitu kan. Banyak yang kritik dia jangan main dulu dah gitu, maksudnya nih terlalu gerasa-gerusuk. Sebenarnya untuk gue, tapi ternyata kan dimainin terus akhirnya kematangan itu makin kelihatan. Justru gue bilang
Xavi ini harus berapa kali nggak dimainin biar dia bisa lihat Pedri itu mainnya kayak apa. Justru kalau lu maksa Xavi main, dia akan lebih fokus ke gue dimainkan karena gue bekerja keras. Kekuatan Xavi itu bukan di bekerja keras. Xavi itu lebih skillful daripada Pedri. Dan itu yang lagi dicoba sama Xavi untuk diubah gitu. Maksudnya lu coba potong bola, lu coba masuk ke dalam, lu ketika ada lu sama Lewandowski di depan untuk bisa ngepung 2 back dalam posisi 2-1. Itu kan sekarang coba diminta oleh Xavi. Makanya dia sering banget maju ketinggalan posisinya. Cuman ini pemain kan masih muda. Masih muda banget. Dan kalau dia sekarang orang bilang Xavi memuji dia di media, ya gue mainkan Xavi karena dia fighting spiritnya gede. Nah, apa yang dia lakukan? Next match-nya lari-lari doang. Ngerti nggak? Otot doang yang dipakai. Kayak Fred versi Spanyol. Justru itu bukan kekuatan Xavi. Xavi bisa lebih bagus daripada Pedri. Karena dia punya skill, dia punya fisik. Hanya, lu makanya nggak seperti itu. Ngerti nggak? Maka dari itu gue bilang, perubahan Busquets, Pedri, Xavi, ini sangat menguntungkan. Pedri itu kan lebih cool. Timingnya tepat, positioningnya tepat. Dia dengan gampangnya bisa gantiin posisinya Busquets. Xavi lebih menyerang. Iya kan? Nah, kalau lu pasang Busquets, Xavi, Pedri lagi, udah good luck aja. Ya intinya tadi kita ngomongin banyak perkembangan Barcelona, termasuk Busquets ini sebenarnya bisa dipasang apa enggak tergantung sistem yang dilakukan oleh Xavi. Kalau misalkan Xavi masih maksain dia sendiri, nggak ada temennya yang untuk mengcover ketika transisi bertahan, ini akan menjadi kasus yang sama-sama aja kayak kemarin selalu bisa di serangan bertahan. Gue tambahin dikit soal Busquets dipakai di timnas Spanyol. Lu nonton timnas Spanyol kan? Betapa dekatnya pemain di depan Busquets. Jadi wajar aja Busquets dimain karena sistemnya cocok. Cuman Spanyol ya gitu, nggak bisa cetak gol, menang ball possession doang, nggak akan kemana-mana juga. Isinya Ferran Torres aja yang mau lagi. Depannya Torres, Morata, Dani Olmo, Borja Iglesias, ya memang striker-striker yang disitulah Busquets cocok karena temen-temennya itu deket semua. Oke, itu dia dari Barcelona. Kita lihat perkembangan, apalagi sekarang nasibnya di Liga Champions sudah di ujung tanduk. Apakah dia bisa keluar dari lubang jarum atau justru emang kembali ke habitatnya kayak musim lalu ke Liga Malam Jumat. Kita pindah ke Inggris, ada big match yang juga sebenarnya coach ditawarin siaran di digital tapi belum diterima, akhirnya mendingan live reaction di YouTube sendiri. Ada Chelsea lawan Manchester United yang kita tahu terakhir Chelsea seri lawan Brentford. Bukan kemarin Brentford menang. 0-0. Oh iya 0-0 sebelum menang ya. Tipis. Dan sekarang kita lihat Graham Potter kayaknya ngasih kesempatan buat si main muda nih, si Černý Chukwuemeka masih sangat muda, walaupun ini pembeliannya Tuchel. Menurut lo dia akan mendapatkan peran cukup banyak nggak musim ini di bawah si Potter? Oke, sebenarnya gue udah ngeliat Chukwuemeka ini dari zaman dia di bawah asuhan Steven Gerrard di Aston Villa, dan dia kelihatan kalau di atas lapangan nggak kayak layaknya umur 19 tahun main sama sebagai junior gitu, main sama tim senior, tapi dia udah kelihatan mature. Tapi kalau dilihat kenapa Chelsea beli dia, mungkin menurut gue itu yang jadi pertanyaan ya. Tapi ini menurut gue nggak lepas dari proses transisi kepemilikan tim, abis itu direktur tekniknya ganti. Jadi menurut gue transfer policy Chelsea juga berubah gitu. Dan menurut gue ini salah satu pembelian 20 juta doang kan. 20 juta sterling doang. Lumayan buat standar dia ya. Tapi menurut gue dia salah satu statement awal dari ke rezimnya Todd Boehly sebagai pembelian pertamanya, salah satu mungkin ini pembelian untuk masa depan. Karena menurut gue yakin ini bukan cuma yang bakal jadi yang pertama gitu Chelsea bakal beli pemain tipe-tipe kayak gini. Karena who knows kepemilikan tim ala-ala Amerika gitu, ala-ala Moneyball-nya menurut gue ini bakal jadi tren yang jadi Chelsea transfer ke depannya ya pemain-pemain seperti ini gitu. Nah, satu nama lagi selain Chukwuemeka ada kembalinya seorang Nadeo Argawinata atau Kepa Arrizabalaga yang kembali bisa menggeser posisi Mendy yang dalam beberapa musim terakhir atau 2 musim terakhir selalu cuma menjadi pelapis doang. Nah, sekarang kita melihat Kepa, menurut lo coach, ini apakah emang menjadi kiper utama lagi diplot oleh Potter atau menurut lo ini masih terbuka kesempatannya untuk kedua kiper ini? Kepa itu semenjak dia main berapa 2-3 match ya? 5 match main. Itu berapa kali dia menyelamatkan poin loh. Dan clean sheet. Itu lawan Aston Villa kalau nggak salah. Danny Ings, buset, itu jarak 2 meter dia masih bisa tip loh. Dan gue lihat diserang abis-abisan. Jadi gue bilang, gue lihat tidak ada alasan sama sekali untuk menggeser Kepa.
Karena dia lagi dalam performanya yang top-topnya. Nanti seandainya dia menurun, baru geser. Inilah kalau bekerja sebagai pelatih di klub besar, lu punya kedalaman squad yang bagus. Apalagi berapa tim sih yang punya 2 kiper bagus? Nggak banyak. Iya kan? Nggak banyak. MU aja nggak punya. Nggak punya. Exactly. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh Potter. Jadi murni dia memanfaatkan, ya lu bersaing aja. Semua pemain disuruh bersaing, termasuk yang muda itu dari Aston Villa. Semua bersaing karena Potter ini sekarang dalam masa bereksperimen. Betul. Mencoba 3 back, 4 back. Kalau 3 back, peran wingernya seperti apa? Masuk ke dalam, keluar, wide. Peran Mason Mount seperti apa? Peran Sterling seperti apa? Kemarin seri itu kan beberapa pemain juga nggak dimain, Auba nggak main, Sterling nggak main, Silva nggak main. But kembali lagi untuk fans Chelsea musim ini gue rasa jangan terlalu ngarep banyak lah, karena Potter ini untuk gue pelatih yang cocok. Gue juga salah satu yang prediksi bahwa Potter akan ke Chelsea. Tapi kembali lagi dia butuh waktu. Dia butuh waktu untuk mencari komposisi yang terbaik. Ini bukan pemain dia. Dia harus mengelola pemain yang ada. Dan so far so good kalau gue bilang. Nah ini melihat lo persaingan Kepa sama Mendy, Mas, apakah sekarang waktunya Kepa bisa menggeser Mendy? Waktu itu gue sempat ngomong juga, Mendy ini harus dicadangin nih. Maksudnya ada beberapa pertandingan dia main jelek, tapi terus dimainin. Butuh sekali-sekali untuk balikin Kepa. Benar dimainin Kepa, dan kebukti dia bisa ngebuktiin dengan permainannya masih berada di level tinggi. Selain dari tadi atribut di mana ada 5 clean sheet, ada saves yang luar biasa, bahkan dibilang itu save of the season ya lah yang lawan Danny Ings itu. Terus dia bisa menjadi kiper sweeper juga. Ini gaya yang lagi dimainin Potter juga di Chelsea. Ketika lo menyerang, kalau Mendy malah nggak bisa ya, sering kagok. Iya, ketika dia gocek kehilangan bola kan cukup sering gitu kan. Nah ini Kepa cukup tenang dalam distribut bola dari belakang. Bahkan dia maju banget gitu kan. Ketika lo nyerang, dia berada di hampir ke garis tengah gitu untuk bantu jadi apa? Pemain terakhir untuk bisa ngoper-ngoper bola. Jadi kelengkapan dari sisi kiper sweeper itu ditambah lagi dari performa dia memang yang lagi tinggi dengan saves yang bagus, dengan kepercayaan diri yang bagus dalam segala macam antisipasi, ya gue tetap melihat Kepa sebagai kiper utama Chelsea di musim ini. Kalau lo secara overall melihat Kepa sama Mendy, lo lebih prefer mana head to head-nya? Untuk gue lebih prefer jujur Kepa, karena gue nggak pernah nge-rate Mendy ini sebagai kiper yang top kelas banget untuk tim-tim sekelas Big Six Premier League. Walaupun tahun-tahun lalu kemarin bagus ya. Tahun-tahun lalu dia menyelamatkan banyak poin loh buat Chelsea. Di musim transisi itu ya, musim pertama tuh bagus deh. Tapi gue agak skeptis dengan kondisi Chelsea sekarang ya. Menurut gue harus segera menentukan kiper pertamanya siapa, kiper utamanya siapa, karena untuk garansi juga ke Kepa kalau posisi kiper itu udah milik dia. Karena menurut gue kondisi gonta-ganti kiper itu bukan kondisi yang sangat-sangat ideal buat tim. Kita juga ingat 2018 justru itu yang mengakibatkan Liverpool kalah di Liga Champions. Rotasi nggak pernah tahu kiper utamanya siapa. Jadi menurut gue karena jelek semua kipernya. Jelas. Gue nggak setuju yang lu bilang. Gue sama sekali nggak setuju. Jangan sampai ada pemain bola merasa dia tidak akan main. Justru kompetisi itu penting. Kalau lu bicara rotasi seperti yang lu bilang, karena jelek semua. Pada saat lu punya 2 pemain bagus, justru nggak boleh lu bilang, oh ini akan jadi kiper gue. Enggak. Sekarang bagaimana perasaan lu kalau seorang pelatih keluarkan statement pemain A, kiper A akan jadi kiper gue, dia keluarkan statement di media, mendadak dia main jelek berapa match. What would you do? Nggak boleh, statement itu nggak boleh keluar sama sekali. Tapi minimal bahwa ada kiper fix. Justru emang Graham Potter pernah ngomong kayak begitu? Nggak pernah. Tapi kelihatan dari penunjukannya maksudnya. Iya, maksudnya nggak literally dia sebut itu. Iya. Tapi dengan dimainkan dan nggak boleh. Kan semua fans juga bisa lihat. Dan seperti yang lu bilang, pada saat Mendy awal-awal bagus terus bikin blunder berapa kali diganti Kepa. Dan nanti ada masanya seandainya Kepa main jelek, diganti lagi. Kemarin De Gea Henderson sempat begitu juga kan ya. Jadi pemain itu tidak pernah boleh yakin bahwa dia akan main. Itu penting sekali untuk pemain. Kita lihat tadi seperti apa, ini kipernya masih, apakah memang Kepa sudah merebut hati Potter atau masih ada waktu untuk Mendy kembali merebut, menunjukkan kualitasnya seperti waktu dia di bawah Tuchel meraih juara sama Chelsea. Nah sekarang akan melawan MU yang, ya lo tau lah MU sekarang kayak gimana, kemarin lagi dibanyakin, lagi banyak kasus, bagus apa enggak? Headline-nya lebih banyak kalau satu pemain bukan ke timnya, tapi secara overall mungkin MU main bagus. Nggak kan sekarang headline-nya lagi ke Ronaldo, bukan ke permainan timnya lagi berkembang. Iya, justru inilah
kembali lagi ke pelatih yang smart. Ya. Nah, ini Iya sekarang kan? ngomongin dua tim yang sama-sama lagi ngebangun coach dengan filosofi pelatih yang sama-sama jelas. Potter lawan Ten Hag, lo melihat seperti apa nanti? Ten Hag lebih unggul dari sisi permainan, bukan dari sisi kualitas pemain cukup imbang lah. Ya. Tapi jamnya Ten Hag bersama MU lebih lama sedikit, ya? daripada Potter. Bukan berarti artinya this is 50-50 match, ya kan? Kalau lu lihat MU berapa match terakhir, itu mainnya keren loh. Iya. Asli keren. Kemarin lawan Spurs bagus ya. Dalam arti lu nggak tahu serangan dari mana. Apakah ini skill individu, apakah ini kombinasi, apakah ini bola atas, dari segala variasi ada serangan. Nggak tergantung oleh 1, 2, 3 pemain. Kedua, yang dilakukan Ten Hag terhadap Ronaldo itu mengangkat derajatnya 3 level lagi. Di depan fans MU, di depan manajemen, bahwa I don't care lu siapa. Selama lu tidak berkontribusi dan lu tidak menunjukkan sikap yang profesional, dan ini bukan pertama kali, ini kedua kali, ya. Plus, dia tidak minta maaf loh ini Ronaldo. Ya, tersirat ya. Dia hanya keluarkan statement tersirat, ya. Bahwa ya mungkin gue dalam khilaf lah, ibaratnya khilaf lagi panas, hit moment ya. Nggak bisa, gue kalau jadi Ten Hag, gue cadangin 3 match lagi. Tapi kan dia sudah menunjukkan etiketnya dengan datang ke Carrington latihan sama U21, artinya dia menunjukkan ada etiket baik. Ya harus lah, dia digaji. Enak aja lu nggak latihan. Lu masih inget yang namanya Bogarde? 5 tahun nggak main, 5 tahun latihan. Bogarde kan beda sama dia dong. Nah, apa bedanya? Dua-dua pemain profesional yang digaji. Itu untuk gue bukan itikat baik. Nggak bisa datengin duit dari kaos, Bogarde. Dia kalau punya itikat baik, dia nggak keluar. Lu bikin satu kesalahan, oke. This guy udah 38 tahun loh, bukan 19 tahun. Kalau kejadian dengan 19 tahun atau 20 tuh gue masih paham. Berarti udah umur segitu dan semua orang tahu bahwa dia adalah leader yang bisa menginfluence, dan dia sudah berapa kali diberi kesempatan oleh Ten Hag menjadi starter dan flop. What do you expect sebagai pelatih? Cadangin lah. Nah, ini lo tim yang mana, Mas? Atau Rizal dulu ya? Rizal lo kan juga mulai kebagi dua. Mungkin ada yang bilang fans Ronaldo juga, ada yang dibilang emang fans MU atau apa yang sekarang ngedukung dengan filosofi Ten Hag. Ya udah, siapa yang emang nggak layak main ya nggak layak main. Tapi kan banyak yang bilang kemarin dari dia disuruh pemanasan lama sepanjang game pemanasan, tiba-tiba yang masuk adalah Elanga. Itu emang menurut lo ya membuat dia sakit nggak sih, atau menurut lo ya ini wajar aja untuk pelatih tiba-tiba men-change perubahan di last minute gitu? Oke, gue coba jawab dari sudut pandang Ronaldo mungkin ya. Menurut gue ini enggak, lu bukan paranormal. Dari sudut pandang lu, bukan Ronaldo. Seandainya Ronaldo nih, menurut gue ini udah akumulasi emosi dia selama ini sih, selama musim ini. Dia di awal musim digadang-gadang udah pengen cabut banget, kayaknya udah siap banget cabut. Ya sebenarnya dia nunjukin dia mau udah cabut, banget nggak ada yang mau beli dia. Dan di pre-season juga dia bermasalah, dan kalau ingat lawan Liverpool juga masuk cuma 5 menit terakhir kalau nggak salah. Dan pas lawan City nggak dimainin sama sekali dengan alasan melindungi reputasi karir dia. Menurut gue itu dia agak ngambek, mungkin udah dari situ mungkin. Dan ditambah kemarin lawan Spurs udah disuruh warming up segala macam, dan sebenarnya masih punya substitution ya, masih ada dua, bertiga. Tapi dia akhirnya menolak untuk main. Menurut gue ini akumulasi kekesalan dia selama ke Ten Hag, dan menurut gue Ten Hag udah melakukan hal yang tepat kalau dia mengeluarkan statement seperti ini supaya Ronaldo nih, sebenarnya kan dia juga, kita tahu reputasi dia seperti apa, banyak pemain-pemain muda mencontoh dia segala macam, dan menurut gue ini yang langkah paling bagus dilakukan adalah contoh dari Ten Hag ini. Nah, lo kalau melihat dari Ronaldo seperti ini, menurut lo masih ada nggak masa depan Ronaldo, atau minimal dia bermain di bawah Ten Hag musim ini, atau menurut lo dia akan dibekukan di tim B atau tim reserve-nya MU? Ini kan kayak ada adu ego ya. Maksudnya Ten Hag dengan ego dia yang gue pelatih yang bisa megang ruang ganti, gue nggak don't care lo siapa. Dan so far kayaknya di backup sama manajemen sekarang 100% ya kelihatan. Bukan nama manajemen aja, sama fans didukung. Iya, fans juga ada yang pro Ronaldo juga sebetulnya. Segelintir yang kardus. Ya maksudnya kan ketika in a way lo ngomong nggak ada pemain yang lebih besar dari klub, tapi apapun gerak-gerik Ronaldo yang justru menjadi headline dibanding kemenangan lawan Spurs, kan berarti dia gede dong. Maksudnya kan dia juga masih menjadi something yang reputasinya masih besar gitu. Maksudnya seorang pemain yang datangnya 187 juta dari jualan kaos di awal musim ini, itu kan something yang emang dia bukan pemain yang sama dengan pemain lain gitu. Anyway begitu. Cuman Ten Hag kan memang pelatih baru, pelatih yang ingin membuat sesuatu. Makanya dia wajar kalau dia ingin nunjukin itu gitu. Cuman kalau lu lihat nanti ke depan, ketika cuman ada Rashford, ketika Martial belum juga sembuh,
lo tetap butuh dia dong untuk bisa rotasi kan dengan permainan. Nah, ini nih yang gue tunggu, apakah makanya kenapa game by game. Kalau gue rasa kalau Martial ada, ya mungkin sampai akhir musim aja gue nggak akan. Kalau dia nggak cedera ya? Iya, kalau si Martial nggak cedera, mungkin akan kayak gitu. Gue pun akan melakukan itu, karena dia udah dianggap berapa kali disrespect sama dia, dianggap dan juga sama teman-temannya pasti kan ninggalin sebelum terhadap pertandingan. Jadi kalau gue ngelihat pemain gue stoknya ada untuk menggantiin dia, ya mendingan out sekalian. Ya dia berapa kali pernah melakukan itu di Ajax kan? Ya. Sama Min Younes. Younes juga, Noalang juga. Ya. Nah, tapi kan dua itu beda dengan Ronaldo gitu. Cuman kalau si untuk Ten Hag itu nggak beda. Untuk lo dan media mungkin beda. Untuk Ten Hag itu nggak beda, beneran. Tapi kalau dari statementnya kan terakhir dia masih kalau dia nggak beda, ya langsung gue nggak mau pakai dia sampai akhir musim. Ya, sangat bisa. Iya, kalau dia memang beda gitu. Cuma kalau masih dipirit-pirit satu pertandingan, bukan dipirit-pirit karena ada pelapisnya nggak? Ya itu makanya. Kan dia melihat itu dulu kan. Iya. Jadi sangat amat bisa karena kalau kita lihat yang dilihat fans sama manajemen MU itu apa sih sebenarnya? Hasil di lapangan, permainan di lapangan. Kalau lu lihat hasil MU dengan Ronaldo, dengan MU tanpa Ronaldo meraih 2,25 poin, dengan Ronaldo 0,5 poin. Emang nggak perform dengan Ronaldo. Ya tapi itu kan walaupun tahun lalu dia cukup begini ya. Tahun lalu kan udah lewat. Sekarang udah berubah. Lu rank berapa di tahun lalu? Ya 5. Exactly. Kan udah lewat. Sekarang tinggal apa? Sama 5 juga. Iya kan? Nggak berubah dong. Tahun lalu itu kan yang dilihat tahun sekarang. Kalau lu bilang main lawan Liverpool main 5 menit tanpa dia menang kok lawan Liverpool. Main bagus lawan Liverpool. Buat apa masukin dia? Ya berarti kan sekarang yang dilihat apakah faktor kebutuhan ketika memang MU nggak punya pilihan opsi lain di saat Martial kebutuhannya nggak jelas. Nanti kita lihat nih Ten Hag ada kompromi apa enggak kan? Cuman kan tipe pemain kayak Ronaldo, tipe superstar lah. Jarang kan lo bisa make an impact in 5 minutes gitu kan. Ketika lo dimasukin harusnya bisa. Jarang sekali dia biasanya GOAT 5 kali Ballon d'Or. Harusnya pemain kayak dia bisa biasanya kalau lo dicadangin masuk pergantian babak kedua, biasanya seperti itu. Messi pun kayak gitu, Ibra pun kayak gitu. Kalau dimasukin tuh, lu bisa bukan tinggal 2 menit, tinggal 5 menit. Ya itu kan, gue mau bisa kontribut apa dong? Pemain lain banyak yang di seluruh klub banyak yang main cuma 2, 3, 4, 5 menit. Dengan level Ronaldo. Justru dengan pemain yang level lebih tinggi harusnya bisa. Ya, tapi egonya seorang superstar apa mau? That is the whole point. Ego. That is the whole point. Ini kan ada ego sebenarnya kan. Dan juga Ten Hag itu nggak punya ego. Biasa aja. Di mana-mana pun namanya pelatih juga is the boss. Sesimpel itu. Bahkan Ronaldo keluarkan dalam statementnya, gue respect pelatih kok. Tapi dia tidak meminta maaf atas kesalahan dia. Itulah yang membuat gue, Ronaldo derajatnya itu ada drop sampai tanah untuk gue. Tapi kalau melihat bagaimana ini akan berakhir, menurut lu ini akan berakhir ending dengan baik-baik? Semoga tidak. Atau nggak baik? Karena kita tahu sebenarnya kalau masalah nggak bagus untuk contoh untuk anak muda atau bisa menjelekkan image MU di mata publik, kita tahu bagaimana Eric Cantona sebenarnya kalau ngejelekin image didendang penonton itu kan sampai di ban ya. Terus untuk menjatuhkan apa dan tidak pantas dicontohkan sebenarnya Cantona lebih parah. Sisi contohnya tuh lebih banyak Ronaldo lah di mana-mana dengan humanitariannya dia, dengan gimana dia bisa chance dia untuk ending ini baik-baik masih terbuka lebar sebenarnya kan dibanding dia akan menjadi legend yang akan dicemooh orang atau fansnya. Dari ini kan mungkin dia udah ngerasa nggak bisa perform optimal kayaknya ya dari akhir-akhir musim kemarin sebetulnya ketika yang dia mukul handphonenya fans Everton. Iya, anak muda yang bocah. Iya, terus ada orang minta selfie nggak dia kasih. Biasanya cuma Ronaldo yang berhenti kalau orang mau selfie. Pemain lain bodo amat jalan. Ronaldo pasti berhenti. Pokoknya anak-anak kecil yang minta tuh pasti dia berhenti. Itu saking baiknya Ronaldo. Cuman potret di lapangan emang dengan kesombongan dia seperti itu. Jadi orang kadang-kadang tidak melihat orang baiknya dia tuh terhadap fans tuh seperti apa. Jadi ketika musim ini itu kok bisa berubah drastis banget, kok kayaknya dia jadi kayak nggak jadi contoh sama orang itu. Nah, dia mau ngambek, dia mau main ancur-ancuran. Kalau dia tiap kali match, tiap kali dia dijadikan starter, dia cetak 3 gol, diem semua. Tapi kan juga sebenarnya kan bukan dia doang, timnya juga nggak bisa cetak. Nggak ada yang bisa supply dia juga sebenarnya. Bukan. Nggak, lain masalah kalau dia nggak cetak gol, Rashford cetak 3 gol, itu mungkin beda gitu kan. Tapi kan ini yang lain nggak ada yang bisa cetak gol juga. Cetak gol banyak ya.
kembali lagi yang gue sebut data. Pada saat dia nggak main, itu lebih bagus MU mainnya. Itu fakta. Iya, ya, tapi kan ketika dia menang 3-2 lawan si Sheriff ya. One match. Iya, terus yang pertandingan terakhir yang dia cuma menang 1-0, dari permainannya kan dia sudah, gue bilang ini partai yang mungkin Ronaldo paling involve sama tim lah. Maksudnya kutak-atik operan-operannya di dalam kotak penalti dia jalan. Bukan lagi kalau di awal-awal dia main, kayaknya semua mau ngasih bola ke dia kan. Dan dia kayak bingung sendiri, ini gue dioper, gue nembak, nggak masuk. Sering-sering kayak gitunya. Nah, tapi di beberapa pertandingan terakhir gue justru melihat dia udah mulai involve sama permainan tim gitu loh. Ketika itu lo cabut lagi, lo nggak main lagi, adjustingnya tuh kayaknya agak susah nih buat Ronaldo sekarang. Nah, tapi sebelum kita tanya Rizal, tapi kalau kita bagaimana pernyataan dari Alan Shearer yang bilang, kok ketika Ronaldo nggak ada, ini kayak kembali membuka kemungkinan seorang Bruno Fernandes lebih bebas lagi seperti zaman Ole gitu. Akhirnya kemarin terlihat kan Bruno lebih bermain lebih lepas, lebih banyak involved. Nah, lu melihat ini akan menjadi sebuah kesempatan dalam kesempitan buat Bruno Fernandes nggak sih? Sangat menurut gua, karena menurut gua bukan cuma terbukti di Manchester United aja, di timnas Portugal pun juga begitu sebenarnya kalau mereka main bareng. Dan itu bukti paling nyatanya musim MU musim lalu ya, dimana Bruno ini nggak mungkin dalam musim sebelumnya bagus banget, datang ke musim selanjutnya tiba-tiba kita nggak kenal dia mainnya kayak gimana. Menurut gua itu bukan cuma soal kebetulan, tapi soal kehadiran Ronaldo di sana. Dan apabila kita berbicara juga ini bakal happy ending apa bad ending buat Ronaldo, menurut gua sangat-sangat bad ending buat karir dia gitu. Karena menurut gua setelah kejadian ini dia masih pengen main di Liga Champions kan? Dia mau cabut dari MU, mau main di tim Liga Champions. Siapa pelatih yang mau ngeliat dia pengen ada di tim dia gitu menurut gue. Jadi menurut gue ini Ronaldo pelan-pelan dia ngebunuh karirnya sendiri dalam soal statusnya sebagai GOAT-nya itu. Nah, kalau gue sih menurut gue bukan pelatih mana yang mau pakai dia dengan sikap begini. Saya pelatih mana yang klubnya sanggup membayar dia dengan ego sebesar ini. Karena kalau pada akhirnya gajinya mau turun, ya pasti banyak pelatih yang mau ambil sebenarnya dengan kualitas dia kan. Nah, tapi kalau kita ngomongin dari sisi permainan, lupakan soal Ronaldo dan pasti kita lihat menunggu bagaimana Ten Hag tadi akan kompromis dengan situasi Ronaldo ini. Apakah memang benar-benar akan dibekukan atau justru memang akan dikasih kesempatan walaupun terpirit-pirit, dan kita lihat bagaimana sikap Ronaldo juga mereaksi dari keputusan Ten Hag. Kalau melihat dari permainan lawan Chelsea, seperti apa nanti, siapa yang akan megang bola inisiatif lebih banyak, termasuk juga dari sisi serangan baliknya siapa yang lebih banyak mengandalkan serangan? Kalau ball possession 50-50. Kalau sisi serangan lebih bagus MU. Jadi gue sedikit unggulkan MU. Tapi Chelsea lagi dalam performa bagus. Hanya kembali lagi Potter bukan tukang sulap. Jadi pasti it goes ups and down, tapi trennya ke atas. Dan walaupun undefeated ya dia. Dan jangan kaget ntar pertama untuk Potter. Karena MU lagi bagus Ji. Lawan tim London 2 Utara menang, lawan 2 tim Merseyside menang. Nah ini lawan tim besar juga nih. Bisa banget. Maka dari itu gue sedikit unggulkan MU. Kalahnya mah Fulham gitu be. Karena pada saat dia ketemu tim yang dia menang, Arsenal, Spurs, Liverpool, ini adalah tim menyerang semua, kecuali ayam sayur ya, itu nggak usah kita bahas lah. City juga menyerang, kalah dia. Ya oke, City kalah. Dalam arti peluangnya akan lebih besar kalau ketemu tim yang menyerang. Chelsea pasti nyerang, nggak mungkin bertahan. At least peluangnya akan lebih besar daripada ketemu tim yang bertahan yang sulit cetak gol. Lebih banyak peluang terbuka yang bisa dimanfaatin. Iya, karena memang kesulitan MU itu bukan bermain, bukan menciptakan peluang. Kesulitan MU adalah finishing. Nyetak gol. Iya kan? Dan kalau ketemu tim seperti Chelsea yang dimana space-nya akan lebih banyak dan harusnya mereka akan lebih efektif. Nah ini kalau lo ngelihat bagaimana sekarang MU dengan permainan lebih mengalir ya, bahkan tanpa Ronaldo, tapi baik lagi nih permasalahan soal lini depan, efektivitas di depan gawang tuh sering sekali bermasalah. Kita lihat kemarin terlepas dari main bagus, tapi 2 gol yang dari Bruno dan Fred tuh kayak gol jatuh dari langit menurut gue ya. Kalau dari istilahnya Coach Yasin itu gol jatuh dari langit terlepas dari kerja keras tim. Yang Fred jatuh dari langit. Bruno pun juga bolanya mantul juga. Itu finishingnya bagus lah. Asis yang nggak niat ya. Tapi eksekusinya bagus. Tapi kan bukan memang di set yang secara smooth gitu ya. Tapi kan artinya punya problem dari depannya untuk mengeksekusi. Lo melihatnya seperti apa nih lawan Chelsea? Menurut gue betul ada problem di MU karena seminggu kita tarik 7 hari ke belakang, problemnya kelihatan jelas pas lawan Newcastle. Macet banget. Dan kita lawan Spurs juga, menurut gua kalau menang, fine menang 2-0. Tapi seharusnya mereka bisa mencetak lebih dari itu, menurut gua sangat mungkin. Karena mereka Yoris juga lagi bagus. Itu banyak save dari banyak banget tuh. Jadi menurut gua kemarin menangnya cukup solid sebenarnya MU lawan Spurs.
dia juga seperti Spursnya juga konyol juga ya, kayak ngundang MU buat selalu nge-shoot ke gawang dia gitu. Ya itulah Conte ya. Mau counter attack tapi nahan bola hilang, aduh. Jadi menurut gue dia punya peluang buat lawan Chelsea karena skema maupun itu total football maupun itu reaction football menurut gue bisa dilakukan. In game management Ten Hag sudah cukup bagus untuk menguasai hal itu. Jadi menurut gue apabila Chelsea startnya nggak bagus-bagus banget kayak lawan Aston Villa, menurut gue MU bisa punya peluang untuk bisa curi gol lebih cepat, kayak contohnya menangin bola dari awal gitu, kayak contoh pas lawan Liverpool, mereka bisa kuasain pertandingan seperti itu di babak pertama, dan menurut gue di babak kedua tugasnya adalah tinggal mempertahankan keunggulan. Apalagi Lisandro Martinez juga belakangan juga masih menunjukkan kalau performa dia masih top banget gitu. Jadi menurut gue MU punya peluang banget untuk lawan Chelsea besok ini. Nah, gue kemarin menarik bagaimana Rashford nih kan sekarang udah mulai diberi kesempatan lebih banyak dan juga so far bisa menjawab kepercayaan yang diberikan oleh Ten Hag. Tapi kemarin bagaimana decision making lawan Spurs? Ada yang bilang Lloris main bagus, tapi ada yang bilang kalau striker ini cerdas, dia nggak perlu pakai power, dia hanya membutuhkan placing di tempat yang memang nggak dijaga oleh Lloris. Dari seorang Thierry Henry kemarin kan, yang bahkan dia debat sama siapa, gue lupa. Ini menurut lo Rashford memang dari sisi pengambilan keputusan belum matang itu dari sisi. Tapi emang gayanya Rashford kan gitu. Power doang ya, nggak pakai. Kecuali dia solo run, tinggal one on one, sering pressing dia kayak gitu tuh, tiang-tiang jauh ditempatin. Cuman kalau jarang banget kayak gitu. Lama nggak yang pakai pressing sebenarnya. Dia selalu pakai power. Lawan Liverpool kan, lawan Liverpool juga ya setengah pressing setengah power loh ya. Kalau main to main gitu bagus gitu. Cuman ketika bukan clear cut chances, half chance gitu, nah itu yang kadang-kadang pokoknya gue geber aja deh, masuk apa enggak. Nah seringnya ketepis. Cuman gue sih ngeliat sisi positif ya, ketika yang golin justru datang dari lini kedua gitu. Kemarin ya Fred kebetulan ditambah. Mainnya bagus loh kemarin. Enggak, golnya. Iya, mainnya juga bagus Iya, main bagus. Iya, ternyata dia lebih bagus ke depan gitu kan dibandingkan dia harus bertahan. Ternyata ya mungkin ini role baru yang bisa dimanfaatin. Gue butuh, ternyata Casemiro bisa nih sendirian di belakang gitu kan. Fred juga suruh dorong ke depan, ternyata bisa ngebantu. Oh, mobile banget dia. Cuman kalau gue jadi Ten Hag, Fred main sekali bagus, jangan dimainin lagi. Karena itu akan jadi 3 kali jelek. Nanti dia harus beli ya. Istirahat dulu 4-5 pertandingan baru dimainin lagi, akan bagus lagi. Tapi kalau suruh milih Ten Hag Fred atau McTominay, lo milih mana untuk mendampingi Casemiro? Eriksen. Ya, tapi sisi defense kurang kan. Tapi kan Casemiro sekarang bisa sendiri kan dia kan. Makanya kemarin kita ngobrol kan. Ya kembali lagi seperti yang gue udah jelaskan. Zaman sekarang 1 DM doang. Cukup, asal ya. Kualitasnya asal jaraknya jangan semua terlalu jauh gitu loh. Dan kalau seandainya Eriksen bisa bermain, Bruno di depannya, Sancho, Anthony di sayap, Rashford di depan, harusnya ya 80% lah. Harusnya MU bisa menang. Let's say kalau Martial ternyata fit untuk game ini, menurut lo Rashford akan tetap Rashford. Dia butuh match fitness dong. Oke. Iya. Nah ini kalau lo melihat komposisi seperti ini, apa komposisi tepat atau menurut lo Fred pantas digantikan jangan dipakai berulang gitu. Eriksen udah bisa main belum? Eriksen masih meragukan setahu gue. Udah ada latihan sih, tapi harusnya sih udah main sih tapi gue nggak tahu apakah kalau dia benar-benar fit udah bisa main. Eriksen akan pasang Eriksen. Nah, itu yang banyak hilang ketika Eriksen nggak main. Banyak kan dari saya. Iya, Anthony bingung masuknya gini. Tapi Anthony main keren juga loh. Iya. Kemarin kan beberapa pertandingan dia terlalu nempel sama garis pinggir tuh. Kemarin agak sedikit masuk. Nah, itu yang ada justru Dalot yang bantu ke situ. Ketika dia masuk ke dalam, ada Dalot di situ, dia lebih keluar justru kreativitasnya dibandingkan ketika benar-benar ditaruh di ujung, dia bingung tuh masuk kayak nggak tanpa pola gitu. Nah kalau ada Eriksen bisa nambah alternatif dari tengah. Itu kan yang selalu hilang dari chance-nya yang sepertiga chance terakhir, end passing dari mereka terakhir itu yang sering hilang ketika nggak ada Eriksen. Cuma kalau ada Eriksen sempurna menurut gue sih. Oke, lini starting lineup MU udah kita prediksi. Kalau starting lineup dari Chelsea menurut lo seperti apa yang ideal menghadapi MU dengan gaya main Abrar ini kalau suruh bikin starting lineup kayak bengkoang. Tapi belakangan Mount juga mainnya lagi agak bagus ya. Agak mendingan sejak di awal musim dia dikritik mainnya jelek gitu kan. Ini Mount udah mulai 4-2-2 di terakhir dia. Oh iya. Ini artinya salah nih Abrar ya. Aspi ya. Ini kali ini Abrar bener. Caloba, Loftus-Cheek jadi bek kanan, kiri Cucurella, Thiago Silva, Jorginho, Koulibaly, Caloba, oke bisa diterima atau enggak? Gue prefer Aspi instead of Caloba. Aspi bisa main nggak sih? Kayaknya nggak tahu ya, belum tahu. Oke, terus di tengah Cucurella kanan Loftus-Cheek kanan karena James cedera kan. Kovacic, Jorginho lebih bagus daripada si Gallagher itu. Itu jelas sih. Di depan Mount, Sterling, Auba, oke. Siapa jalan yang menurut lo nggak layak ada di situ untuk lawan MU?
menurut gue itu udah paling pas ya, komposisi paling pas, karena kalau dia main kayak gitu itu jelas banget mereka punya fleksibilitas di belakang. Karena menurut gue Ruben Loftus-Cheek musim ini udah cukup upgrade juga, posisinya udah bisa mulai nyaman di posisi di kanan nih, badan segede tiang listrik gitu ya. Dan juga selain positioning dia berubah, passing dia juga upgrade juga. Dia bisa switch permainan dari kanan ke kiri itu udah mulai improve juga. Dia lebih bagus main di, gue berapa kali nonton dia main di kanan daripada di tengah. Iya, malah Di tengah suka blank. Kalau di kanan dia bisa ngumpet kasarnya, nggak terlalu atau sekali-sekali masuk ke dalam gitu loh. Lebih punya kontribusi di kanan daripada di tengah. Lalu kalau lihat tadi, kan sekarang Potter masih mencoba formasi tadi terbaik mas? Ya kalau lawan MU sih ini sih. Dengan 3 center back ya. Walaupun kan berapa kali dia coba 4-2-2-2, 4-2-3-1 segala macam formasi. Ya kan masih eksperimen. Dia masih eksperimen dan semuanya works, mereka nggak ngalami kekalahan gitu. Cuman kalau untuk sekarang lawan MU ya ini mungkin komposisi yang terbaik. Dan ya PR MU ya lagi-lagi mereka kan high defense line-nya tinggi banget nih beberapa pertandingan terakhir. Sering ke counter, sering ketolong juga sama Lisandro, walaupun Lisandro beberapa kali juga kecolongan. Nah, kalau Auba bisa lepas, Mason Mount bisa lepas, bahaya juga. Ya tapi Chelsea main high defense juga. Arsenal itu kecolongan sama MU berkat high defense 2 kali. Dan itu bisa dimanfaatkan. Chelsea juga main gitu. Karena 3 belakang ini, ya ini bukan pemain paling cepat juga. Mungkin Chalobah doang yang agak cepat, ya kan? Koulibaly sama Thiago kan nggak, itu bisa dimanfaatkan juga. Lu suruh Koulibaly adu sprint sama Anthony, ya selesai. Kecuali di body jatuh Anthony-nya kalau misalkan jarak dekat. Tapi sekarang kalau tadi coach sedikit menjagokan MU walaupun 50-50 lo. Gue harap sih seri. Tapi itu sebagai fans Arsenal, jadi sangat subjektif. Tapi kalau lu tanya pendapat gue objektif, sedikit MU. Gue unggulkan MU sedikit. Gue sedikit unggulkan MU apabila mereka bisa main reaction football lawan Chelsea. Berarti artinya lo melihat Chelsea akan lebih dominan, MU yang lebih banyak counter ya? Menurut gue seperti itu, karena Chelsea akan mengambil inisiatif juga untuk menyerang. Menurut gue MU bakal nunggu dan juga kombinasi Fred dan Casemiro ini seharusnya start lagi, karena menurut gue ini udah upgrade daripada McTominay dan Fred gitu. Dibanding Eriksen. Jauh dan Fred itu tidak pernah main 2 match beruntun bagus. Asumsi gue ya, apabila Erik Ten Hag bisa gunain dia role-nya di upgrade kayak Xhaka, siapa tahu Fred bisa menambah kontribusi gol dia. Bisa. Gitu. Yakin nggak bisa. Di timnas Brazil ketika 2 ini bisa jadi bisa. Gitu. Fred itu di timnas Brasil nggak dilibatkan. Jangan butuhnya dicoba, dicuekin dia. Dilewatin, dipasi. Di skip. Main kombinasi Neymar dengan siapa, tak bola ke Fred hilang. Dia cuma buat bawa bola doang, soalnya punya stamina kan dia. Soalnya sih divisinya berantakan. Oke, kalau lo jagoin siapa berarti? MU kalau bisa ya. Kalau Mas? Aduh, siapa ya? Kemarin gue jagoin MU. Menang. Jagoin Chelsea. Sekarang jagoin Chelsea? Jagoin Chelsea deh. Jagoin Chelsea. Dia ragu. Ya. Tawan kan kalau dia ragu. Oke, jadi kalau kalian jebret tim, MU menang. MU atau Chelsea, atau kayak harapan Nicolas Chelsea untuk menguntungkan fans Arsenal berakhir dengan imbang aja. Tapi sebelum kita ngebahas yang lain, kita lihat dulu promo yang melihat satu ini. Halo Jebret Tim, kembali lagi di Dagri, Dewan Pandit Indonesia Dalam Negeri. Saran lah pasti dia, kan kita belakangan ini lagi panas kan sama Vietnam kan. Jadi pasti mereka pengen lah dapat ajang lagi untuk revanche kan. Wajar aja, di samping mungkin secara hitung-hitungan teknis mereka lebih punya peluang kalau ketemu kita dibanding ketemu tim-tim Arab misalnya. Diplomatis, ya aku bilang tuh anggap remeh sebetulnya. Jadi mereka tuh menganggap tim yang paling gampang Indonesia. Kalau gue suruh milih, gue lebih memprioritaskan pemain-pemain lokal yang diproyeksikan, yang terus dibina, dilatih, karena mereka yang akan stay di sini untuk timnas-timnas berikutnya. Buat yang 23, 20 boleh. Gue nggak alergi tim naturalisasi, tapi jangan sebanyak itu juga. Naturalisasi itu kan sebenarnya untuk crash program, untuk program yang jangka pendek. Kalau 3 pemain oke gitu ya. Kalau 7 mah tanggung 11. Karena yang namanya Indonesia anggota FIFA itu pengertiannya itu bukan Indonesia ansih, bukan pemerintah Indonesia, tapi federasi sepak bolanya loh. Jadi yang anggota FIFA itu sebetulnya PSSI-nya. Otomatis sebetulnya walaupun PSSI-nya nggak disebut ya sama Pak Jokowi, tetap aja mereka ini kolega yang baik. Nah makanya ketika ada kejadian tiba-tiba Presiden FIFA sama Pak Iwan Bule jadi hangat, kan banyak yang shock juga kan. Yang ngebully kemarin jadi pada shock. Nah itu harus dipertimbangkan juga bahwa kolega terbaik FIFA di Indonesia bukan Menpora, bukan pemerintah, tetap PSSI.
Itu dia Dagri bersama Vaniko, Om Yuke, Kang Eko yang membahas fan football yang menuai banyak kritik dan persiapan timnas U20 yang sedang TC di Eropa. Selengkapnya disaksikan hanya di Jebret Media TV. Sekarang kita akan membahas pelatih yang akhirnya dipecat di Premier League, yaitu seorang legend dari Liverpool yang sebenarnya dibilangnya akan menjadi satu langkah menuju dia melatih Liverpool, tapi dengan dipecatnya dia dari Aston Villa, ini sepertinya langkahnya dia untuk melatih Liverpool kayaknya masih agak jauh dan menemui jalan yang cukup panjang. Lihat bagaimana Gerrard sempat digadang-gadang dengan begitu reputasinya di Rangers, unbeaten, dan bahkan juga membangun Rangers dan akhirnya kemarin di Europa League bisa menjadi runner up. Sekarang hanyalah menjadi pelatih yang nggak bisa meraih performa meyakinkan, dan akhirnya untuk Aston Villa aja memecat dia. Sekarang isunya mengejar Tuchel, bahkan juga seorang Mauricio Pochettino. Lu melihat ini Mas, seorang Steven Gerrard di awal sebenarnya cukup meyakinkan gitu, nahan tim besar dan juga ya lumayan lah mengangkat Aston Villa, tapi dengan pembelian pemain cukup banyak justru dia mulai anjlok. Apa yang melihat? Justru Gue koreksi dikit, di UEL Rangers itu udah di bawah maksudnya membangun tim, kan tim yang si pelatih itu cuma lanjutin doang, si Broncos kan, lanjutin dari tim yang udah dibangun sama Gerrard sebenarnya kan. Ya, kalau gue sih kecepatan ya, menurut gue kepindahan dia ke Aston Villa itu kecepatan, ke Premier League itu kecepatan, apalagi timnya yang punya sejarah panjang, dari itu tuntutan fansnya juga gede, itu agak berat terbebani dari sisi dia gitu. Modal dia menurut gue dari sisi manajemen, dari sisi pelatih itu belum sebanyak itu gitu. Kan kita bukti Lampard datang susah juga gitu kan, walaupun di mantan klubnya sendiri gitu. Suatu bukti bahwa nggak segampang itu lu bisa ngebangun sebuah tim, bisa menjadikan tim ini winning team gitu. Apalagi di kasus Gerrard gitu. Kalau menurut gua lebih idealnya bagi dia tuh lebih lama lagi gitu di mana? Di Rangers. Paling nggak 2-3 tahun dia di situ. Ini kan cuma setahun juara gitu. Iya. Nah, ini kalau dia mungkin lebih di situ pengalaman sempat kadang-kadang mau jadi pelatih klub gantiin klub kalau klub udah bosan sama Liverpool gitu. Pengalaman dia main European football kan harusnya itu menjadi something yang lo ketemu tim-tim yang lain kan dengan gaya permainan berbeda-beda, itu bisa nambah keputusan lo untuk bisa mengubah sistem. Nah, ditambah lagi pembelian yang cukup besar, 100 juta untuk orang Aston Villa, tambah lagi sebagai sebuah beban lagi yang dirasakan oleh Gerrard. Cuman kalau melihat orang-orang yang mengomentari kepergian Gerrard dari sana, mereka melihat justru permainan timnya, kenapa mereka tidak terlihat mencoba untuk menang gitu. Timnya tuh they don't look like they wanna play to win gitu. Para pemainnya. Jadi ya kesalahan di Gerrard juga kenapa dia nggak bisa motivasi pemainnya, itu jadi salah satu masalah juga. Tapi dari overall emang timnya nggak main bagus gitu. Jadi wajar ketika cuma satu kemenangan dalam berapa? 9 laga. Lo lihat Gerrard, padahal ini aja dia baru ngelatih Aston Villa, belum menangani tim-tim Big Six yang artinya harusnya tingkat kesabarannya akan lebih pendek. Ini lawan Aston Villa juga sebenarnya dia belum terlalu lama, 1,5 tahun ya? Tahun genap ya. Artinya ya untuk tim sekelas Aston Villa-nya nggak sabar. Berarti ini parah banget seorang Steven Gerrard sebagai pelatih menurut lo? Menurut gue, karena gue fans Liverpool, gue jelas mengadopsi Aston Villa sebagai tim kedua sejak kedatangan Gerrard ya. Jadi gue nonton juga pengen dong Aston Villa Gerrard jadi pelatih Liverpool. Sempet pengen. Ya kan? Karena bisa the next line bias gitu. Karena gue nonton Aston Villa pas transisi ke Gerrard gitu. Permainannya oke, gue masih inget match dia lawan United. Iya, di awal-awal bagus. Bahkan partai penutupan lawan City juga, walaupun Aston Villa kalah itu menghibur banget matchnya. Aston Villa berani main layaknya tim-tim besar ya. Dua fullbacknya aktif banget Digne dan Cash. Tapi apesnya ketika Gerrard udah manajemen udah ngeluarin 100 juta lebih untuk bursa transfer di summer kemarin. Sayangnya pemain-pemain yang dibeli ini injury prone semua gitu. Mulai dari Kamara, habis itu Diego Carlos itu kan dibeli di langsung cedera panjang. Iya, cederanya panjang lagi. Diragukan tampil lagi musim ini. Jadi menurut gue ini kombinasi bad luck juga buat Steven Gerrard dan juga kegagalan dia untuk memotivasi timnya, karena di start musim ini tuh udah drop gitu Aston Villa. Jadi menurut gue dia udah kehilangan suara di ruang ganti sejak awal musim ini. Sempat ribut juga kan internal sama si siapa backnya yang tengah tuh? Mings. Iya, Mings yang Ganti akhirnya lebih juga, banyak condong suara tuh mendukung Mings dibandingkan seorang Steven Gerrard. Tapi sebelum kita tutup, Coach, singkat aja, kalau ngeliat banyak pelatih Inggris ini kan ujung-ujungnya dari filosofi kayaknya banyak yang ya flat gitu aja kan, filosofi jadul. Mungkin hanya kita lihat mungkin Graham Potter yang belakangan memang punya filosofi permainan lebih jelas dan juga lebih menghibur. Ini mereka satu sekolah yang didikan yang sama, nggak punya filosofi yang bisa terobosan baru, atau menurut lo memang dari referensi masing-masing pelatih? Enggak. Orang itu suka mengkait-kaitkan. Pemain hebat bisa jadi pelatih hebat.
Tapi sejarah membuktikan bahwa pemain hebat jarang jadi pelatih hebat. Ya. Karena pemain hebat dikaruniai oleh bakat yang luar biasa. Ya. Jadi bukan visi, lebih ngandelin bakatnya. Oke. Nah, kalau lu udah jadi pelatih, ketemu pemain-pemain yang bakatnya jauh di bawah pada saat lu menjadi pemain, ini butuh skill sendiri. Ya. Ini butuh skill sendiri yang tidak Nggak gampang. dikuasai oleh pemain-pemain hebat itu karena egonya mereka tinggi kan. Ya, ya. Jadi untuk yang bikin gue lucu adalah ya orang-orang kayak dia itu banyak ke DM gue. Coach gimana Gerrard gantiin Klopp? Iya, Itu zaman dulu. sama sekali ngelewat benak gue aja nggak pernah melihat. Dalam mimpi gue aja nggak pernah terjadi. Itu kayak cuman Gerrard ngatiin Klopp. Cinderella story doang itu Iya, misalnya, ya. karena gue nggak lihat korelasinya, bahkan jadi asisten pun nggak. Berarti kan? Jadi untuk gue, Gerrard mau dia kemana, gue tidak lihat dia akan jadi pelatih bagus. Yang murni karena dia adalah pemain bagus. Walaupun mungkin ada beberapa ya pemain-pemain yang emang Jarang banget, sekali ya. jarang mungkin sekali. yang punya prestasi, kalau kata coach mungkin nggak hebat, tapi punya prestasi ya Zidane mungkin ya. Iya. Yang sekarang ini ya, atau mungkin Deschamps itu yang punya prestasi, Iya. tapi secara permainan mungkin Artinya sangat sedikit kan? sekali. Oke, itu dia. Kita lihat bagaimana nasib Gerrard ke depannya. Apakah masih ada tim-tim besar yang tertarik, atau mungkin Liverpool kalau misalnya udah capek sama Liverpool sama Klopp, mungkin legendnya bisa menggantikan Klopp yang membuat Liverpool makin hancur. Amin. Oke, kita tutup. Makasih juga Mas Aryo, makasih Rijal udah datang, makasih Coach Yasin, dan juga Jebret tim yang udah nonton. Sampai ketemu di episode hari Senin besok. Bye-bye.